Di Los Angeles, Juni 2025 bukan lagi sekadar musim panas biasa, melainkan medan pertempuran di mana operasi imigrasi federal yang kejam memicu protes besar-besaran, mengubah jalanan damai menjadi arena konfrontasi brutal antara warga sipil dan penegak hukum, ditambah kehadiran 2.000 personel militer yang dikerahkan Presiden Trump. Akankah kota ini menyerah pada teror atau bangkit dalam gema perlawanan yang tak terpadamkan? Udara Los Angeles pada awal Juni 2025 terasa berat, bukan hanya karena kelembapan khas musim panas, melainkan juga oleh ketegangan yang menggantung seperti kabut tebal. Di jantung kota, di mana gedung-gedung pencakar langit menjulang angkuh dan jalanan biasanya dipadati hiruk-pikuk kehidupan metropolitan, kini ratusan, bahkan ribuan, orang berkumpul. Mereka datang dengan wajah yang tebas oleh kemarahan, ketakutan, namun juga harapan yang membara. Spanduk-spanduk, buatan tangan bergoyang diterpa angin, beberapa di antaranya menuliskan "Hentikan Teror ICE" dalam huruf kapital yang besar. Yang lain menyerukan solidaritas dengan gambar-gambar tangan yang saling menggenggam, sebuah simbol persatuan yang rapuh di tengah badai yang akan datang. Ana berdiri di garis depan, di antara barisan manusia yang tak gentar. Tangannya menggenggam erat sebuah tiang bambu yang menopang spanduk bertuliskan, "Keluarga kami bukan kriminal." Rambut hitamnya yang panjang diikat asal-asalan, beberapa helai jatuh menutupi dahinya yang berkeringat, matanya yang gelap memancarkan tekad yang tak tergoyahkan. Sebuah cerminan dari semangat ayahnya yang selalu berkata, "Kita harus berjuang, nak, sampai keadilan menemukan jalannya." Ayahnya, seorang tukang kebun yang telah menghabiskan lebih dari 30 tahun hidupnya di tanah Amerika, kini hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Satu di antara ribuan yang terancam operasi imigrasi federal, ECE, yang brutal. Operasi ini yang digalakan oleh Presiden Trump sebagai bagian dari kebijakan Amerika dulu telah merobek-robek keluarga, memisahkan orang tua dari anak-anak mereka, dan menyebarkan teror di komunitas-komunitas imigran di seluruh negeri. Los Angeles, dengan populasi imigran Meksiko yang masif, menjadi target utama, jantung yang berdenyut dengan ancaman deportasi massal. Teriakan-teriakan ICE pulang dan hak asasi manusia menggema, menyatu dengan irama drum yang dipukul oleh beberapa pemuda di belakang. Suara-suara itu adalah melodi perlawanan, sebuah pernyataan tegas bahwa mereka tidak akan diam begitu saja. Di samping Ana, Maria, sahabat karibnya yang juga seorang dreamer, mengangkat kepalan tangannya tinggi-tinggi. Wajahnya pucat, tapi sorot matanya tajam. Ia telah kehilangan 2 anggota keluarganya dalam seminggu terakhir, dibawa pergi saat fajar menyingsing, meninggalkan kekosongan yang perih. Kisah-kisah seperti Maria adalah pemicu kemarahan yang membuncah di jalanan hari itu, bahan bakar bagi api protes yang menyala. Awalnya, suasana protes terasa seperti perayaan kebebasan, sebuah festival solidaritas. Orang-orang berbagi botol air, menawarkan makanan ringan, dan bernyanyi bersama. Beberapa anak-anak kecil memegang poster bergambar pelangi, simbol harapan yang polos. Namun, di kejauhan, sirene mulai meraung, memecah harmoni. Bunyi itu mendekat, semakin keras, sampai mobil-mobil polisi dengan lampu biru merah menyala memenuhi ujung jalan. Ratusan petugas berseragam hitam, lengkap dengan helm, tameng, dan tongkat, mulai maju perlahan, membentuk barisan yang mengintimidasi. "Mundur! Ini adalah pertemuan ilegal, bubar sekarang." Sebuah suara menggelegar dari megafon. Suaranya dingin dan tanpa emosi, memotong jeritan slogan. Kerumunan membeku sesaat, napas tertahan. Beberapa orang mulai berbisik, panik. Namun, sebagian besar tetap teguh, saling berpegangan tangan, membentuk rantai manusia yang tak ingin putus. "Kami tidak akan pergi!" teriak seseorang dari tengah kerumunan. Suaranya sedikit gemetar namun lantang. Teriakan itu menyebar menjadi koor perlawanan yang baru. "Kami ulangi, bubar sekarang atau kami akan mengambil tindakan tegas." Peringatan kedua terdengar, kali ini dengan nada yang lebih menekan. Ana merasakan jantungnya berdebar kencang di dadanya, seperti seekor burung yang terperangkap.
Ia melirik Maria yang kini menggenggam lengannya erat-erat. Ketakutan mulai merayap, menusuk ke dalam keberanian yang tadi membara. Namun, ia tahu mereka tidak bisa mundur. Ini bukan hanya tentang mereka, ini tentang ribuan keluarga yang terancam hancur. Tiba-tiba, suara desisan keras memecah udara, diikuti oleh kepulan asap putih tebal yang melayang ke arah kerumunan. Gas air mata Ana mulai perih, tenggorokannya tercekat. Ia terbatuk-batuk hebat, pandangannya kabur. Aroma kimia yang menyengat memenuhi paru-paru, membuatnya sulit bernapas. Kepanikan meledak. Orang-orang mulai berteriak, berlari tanpa arah, saling menabrak dalam keputusasaan untuk mencari udara bersih. "Ana, ikut aku!" Maria menarik tangannya, suaranya serak karena asap. Ana hanya bisa mengangguk, matanya memejam rapat, mencoba menahan rasa perih yang membakar. Kekacauan merajalela. Terdengar suara dor yang memekakkan telinga, peluru karet. Orang-orang yang berlari di dekatnya tersandung, jatuh, beberapa menjerit kesakitan. Sebuah peluru karet menghantam punggung seorang pria paruh baya di depan Ana, membuatnya tersungkur tak berdaya. Darah mulai terlihat di asfalt, bercampur dengan air mata dan lumpur akibat semprotan air dari truk polisi. Massa yang tadinya solid kini terpencar, tercerai-berai oleh kekuatan brutal. Ana dan Maria terseret arus orang-orang yang panik, berusaha mencapai sisi jalan, mencari perlindungan di balik kendaraan yang diparkir. Namun, polisi terus maju, tanpa ampun, mendorong mundur siapapun yang mencoba bertahan. Teriakan, "Jangan!" Lari, bercampur dengan teriakan, "Berhenti menyakiti kami!" Pemandangan itu adalah mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Kota yang tadinya damai kini menjadi medan perang. Warga sipil melawan kekuatan bersenjata yang lebih unggul. Sebuah bayangan hitam besar melayang di atas mereka. Ana mendongak, matanya yang berair samar-samar menangkap bentuk helikopter yang berputar di langit. Sorot lampunya menyapu kerumunan yang bubar. Lalu, ia melihat mereka, kendaraan militer, lapis baja, berderap maju di kejauhan. Siluetnya mengintimidasi di bawah cahaya sore yang mulai memudar. Mereka tidak sendiri. Kendaraan-kendaraan itu diikuti oleh barisan tentara berseragam kamuflase. Dengan senapan otomatis tergenggam erat. Presiden Trump telah mengerahkan 2.000 personel militer, sebuah langkah yang disebut untuk mengendalikan situasi. Namun bagi Ana dan ribuan lainnya, itu adalah deklarasi perang terhadap hak-hak dasar mereka. "Mereka datang," bisik Maria, suaranya penuh ketakutan yang mendalam. Matanya terpaku pada barisan militer yang mendekat. Ana merasakan cengkeraman ketakutan yang lebih dingin. Ini bukan lagi sekadar protes. Ini adalah konfrontasi. Ini adalah perlawanan. Dan di tengah kabut gas air mata yang menyengat, di antara jeritan kesakitan dan deru siren, ia tahu bahwa pertarungan ini baru saja dimulai. Ia memejamkan mata sesaat, membayangkan wajah ayahnya yang khawatir, wajah ibunya yang lelah, dan adik perempuannya yang masih polos. Demi mereka, ia tidak akan menyerah. Tekadnya mengeras, berubah menjadi baja. Los Angeles mungkin sedang terbakar, namun semangat perlawanan di hati mereka tidak akan pernah padam. Gas air mata terasa seperti ribuan jarum menusuk mata Ana. Setiap tarikan napas adalah siksaan, paru-parunya serasa terbakar. Tangan Maria masih menggenggam lengannya erat. Tarikan gadis itu adalah satu-satunya jangkar yang menahan Ana dari kepanikan total. Di sekeliling mereka, kekacauan yang tak terlukiskan melanda. Orang-orang berlarian, batuk-batuk, dan menjerit. Beberapa jatuh tersungkur di tanah, terinjak-injak dalam keputusasaan yang buta. Suara-suara benturan, jeritan kesakitan, dan raungan sirene menyatu menjadi simfoni horor yang akan menghantui Ana selama bertahun-tahun. "Kesana, ada celah!" teriak Maria, suaranya parau, menunjuk ke sebuah gang sempit di antara dua toko yang tertutup. Mereka berdua berjuang melewati lautan manusia yang panik. Tubuh saling bergesekan, bau keringat dan ketakutan menguar di udara. Sepatu Ana terlepas, tapi ia tak peduli. Tanah terasa kasar dan becek di telapak kakinya, bercampur dengan sesuatu yang licin dan hangat.
darah. Ia merasakan gelombang mual, tapi menahannya. Fokusnya hanya satu, bertahan, ketika mereka akhirnya berhasil merangkak masuk ke dalam gang yang gelap dan sempit. Udara terasa sedikit lebih baik, meskipun masih dipenuhi sisa-sisa gas air mata. Anna terbatuk-batuk hebat, bersandar pada dinding bata yang dingin dan kotor. Air mata mengalir deras dari matanya yang merah dan bengkak, bukan hanya karena gas, tapi juga karena kengerian yang baru saja ia saksikan. Di luar gang, suara tembakan, peluru karet masih sesekali terdengar, disusul jeritan. "Kau tidak apa-apa?" Maria bertanya, suaranya bergetar. Wajahnya juga merah dan basah, tapi ia berusaha terlihat kuat. Anna hanya bisa mengangguk, masih terengah-engah. Lututnya gemetar tak terkendali. Ia melihat ke bawah dan menyadari bahwa lututnya berdarah. Mungkin tergores aspal saat ia jatuh atau terinjak. Tidak terasa sakit, mungkin karena adrenalin masih membanjiri tubuhnya. Mereka berdua terdiam sesaat, mencoba menenangkan napas dan menyingkirkan kabut kebingungan dari pikiran mereka. Tiba-tiba sebuah bayangan muncul di ujung gang. Anna dan Maria tersentak, saling mendekat. Bayangan itu ternyata seorang pria, memegang kamera besar dengan lensa panjang. Ia memakai rompi jurnalis yang kotor dan robek, rambutnya acak-acakan, tapi matanya memancarkan keteguhan. Ia terbatuk-batuk juga, memegangi kamera di dadanya, seolah itu adalah harta paling berharga. "Kalian tidak apa-apa?" tanya pria itu. Suaranya dalam dan sedikit serak. "Saya Alex, jurnalis lepas. Saya mencoba mendokumentasikan ini." Anna dan Maria saling pandang. Kepercayaan adalah barang mahal di tengah situasi seperti ini. Tapi ada sesuatu di mata Alex yang terasa tulus. Kami baik-baik saja," jawab Anna. Suaranya masih serak. "Apa yang terjadi di luar? Apakah mereka sudah mundur?" Alex menggelengkan kepala, wajahnya suram. "Lebih buruk. Militer sudah masuk. Ada setidaknya 2.000 personel, saya dengar dari radio darurat. Mereka bergerak di sepanjang jalan utama." Kata-kata Alex terasa seperti pukulan di perut Anna. 2.000. Angka yang tadinya hanya desas-desus di udara kini menjadi kenyataan yang menakutkan. Pengerahan pasukan militer di jalanan Los Angeles melawan warga sipil. Ini adalah eskalasi yang tak pernah ia bayangkan. Pikirannya melayang pada adiknya, Isabel, yang mungkin sedang menonton berita di rumah, ketakutan setengah mati. "Ini gila," Maria berbisik, suaranya pecah. "Ini tidak seharusnya terjadi. Kami hanya menuntut keadilan." Alex mengangguk, pandangannya beralih ke kamera di tangannya. "Saya tahu. Saya sudah merekam semuanya. Gas air mata, peluru, karet, dan sekarang militer. Pemerintah menyebutnya mengendalikan situasi, tapi ini lebih seperti perang terhadap rakyatnya sendiri." Ia menunjuk ke layar kecil di belakang kameranya, menunjukkan rekaman yang buram namun jelas. Barisan polisi yang brutal, orang-orang jatuh tersungkur, dan kemudian siluet kendaraan lapis baja yang bergerak lambat. Anna merasakan dorongan untuk berbicara, untuk berbagi kengerian yang ia rasakan. "Ayah saya, dia terancam deportasi. Banyak keluarga yang terpisah. Operasi ICA ini adalah teror. Kami datang untuk menyuarakan itu, dan ini yang kami dapatkan." Alex menatap Anna dengan sorot mata pengertian. "Saya mengerti. Saya sudah meliput beberapa kasus deportasi. Cerita-cerita itu, mereka menghancurkan. Saya di sini untuk memastikan dunia tahu apa yang terjadi di Los Angeles hari ini." Kehadiran Alex, meskipun ia adalah orang asing, entah kenapa memberikan sedikit ketenangan bagi Anna. Setidaknya ada seseorang di luar sana yang peduli, yang bersedia mengambil risiko untuk mengungkap kebenaran. "Apa yang akan kita lakukan sekarang?" tanya Maria, suaranya sedikit pulih. "Kita harus keluar dari sini," jawab Alex. "Tapi dengan hati-hati. Mereka mungkin masih membersihkan jalanan. Kita cari rute memutar, mungkin lewat jalan belakang." Mereka bertiga mengendap-endap di sepanjang gang sempit itu, melompati tumpukan sampah dan menghindari genangan air kotor. Setiap suara sirene yang mendekat membuat jantung mereka berdebar kencang. Ketika mereka akhirnya mencapai jalan lain yang lebih sepi, pemandangan yang menyambut mereka tidak kalah mencekam. Jalanan dipenuhi puing-puing, pecahan kaca,
dan poster-poster yang robek berserakan di mana-mana. Aroma gas air mata masih menggantung di udara, bercampur dengan bau asap yang samar dari sesuatu yang terbakar di kejauhan. Di kejauhan, Ana bisa melihat jelas barisan tentara bergerak dalam formasi. Senjata mereka tergantung di samping tubuh. Mereka tampak tak bergerak, seperti robot. Mata mereka tersembunyi di balik helm taktis. Kendaraan militer dengan lampu sorotnya yang tajam menyapu setiap sudut, membuat bayangan-bayangan panjang dan menakutkan di antara gedung-gedung. Ini bukan lagi gambaran Los Angeles yang ia kenal. Kota ini telah berubah menjadi zona perang, di mana warga sipil adalah musuh. Mereka menyelinap di antara mobil-mobil yang ditinggalkan, berusaha tidak menarik perhatian. Ana melihat beberapa orang yang tergeletak di trotoar. Beberapa di antaranya ditolong oleh para medis yang bergegas. Yang lain terkapar tak bergerak. Pemandangan itu menusuk hatinya. Berapa banyak yang terluka? Berapa banyak yang ditangkap? Berapa banyak keluarga yang akan menerima kabar buruk hari ini? Kita harus menemukan tempat aman, Alex berbisik. Matanya terus memindai sekeliling. Saya punya mobil beberapa blok dari sini. Kalau kita bisa sampai ke sana, saya bisa mengantar kalian pulang. Tawaran Alex adalah sebuah berkah. Ana hanya ingin pulang, ingin memeluk keluarganya, memastikan mereka aman. Perjalanan menuju mobil Alex terasa seperti melewati labirin yang dipenuhi bahaya. Setiap bayangan, setiap suara membuat mereka tersentak. Mereka melewati pos-pos pemeriksaan dadakan yang didirikan oleh polisi dan militer, bersembunyi di balik tong sampah atau di balik semak-semak yang rimbun. Ketegangan mencekik, membuat setiap detak jantung terasa seperti guntur. Akhirnya, mereka sampai di sebuah jalan yang lebih sepi, di mana sebuah mobil tua berwarna biru gelap terparkir. Alex dengan cepat membuka kunci dan mereka bertiga melompat masuk. Saat mesin mobil menyala, suara gemuruhnya terasa seperti musik. Ana memejamkan mata, membiarkan kelegaan membanjiri dirinya. Alex mengemudi dengan hati-hati, menghindari jalan-jalan utama yang masih kacau. Radio mobilnya menyiarkan berita darurat, suara seorang penyiar yang tegang melaporkan insiden-insiden di seluruh kota. Laporan tentang bentrokan di distrik timur, penangkapan massal di wilayah selatan. Presiden Trump telah mengeluarkan pernyataan mendesak, menegaskan pengerahan 2.000 personel militer adalah tindakan yang diperlukan untuk menjaga ketertiban. Kata-kata itu terdengar hampa bagi Ana. Ketertiban? Apa yang baru saja ia alami bukanlah ketertiban, melainkan kekejaman yang membabi buta. Ia melihat keluar jendela, menyaksikan kota yang kini diselimuti bayangan militer. Helikopter masih berputar di langit, lampu sorotnya mencari-cari. Mobil-mobil polisi dan kendaraan militer berpatroli tanpa henti. Los Angeles, kota impian, kini telah berubah menjadi kota yang hidup dalam ketakutan. Maria tertidur pulas di kursi belakang, kelelahan dan trauma mengambil alih. Ana menatap wajah sahabatnya yang damai dan janji mengeras di dalam hatinya. Mereka tidak akan menyerah. Kengerian hari ini tidak akan mematahkan semangat mereka. Ini hanyalah awal. Pertempuran masih panjang, tapi mereka akan berjuang demi keadilan, demi keluarga mereka, dan demi masa depan yang lebih baik. Mereka akan terus bersuara, tidak peduli seberapa mengerikan badai yang harus mereka hadapi. Ia tahu, Alex pun akan berada di samping mereka dengan kameranya, merekam setiap jejak perjuangan. Malam itu, Los Angeles tertidur dalam bayangan perang. Namun di balik jendela-jendela rumah yang gelap, api perlawanan baru saja menyala. Pagi tiba di Los Angeles membawa serta udara yang masih terasa berat dan sesak, bukan hanya oleh sisa gas air mata, tetapi juga oleh ketakutan yang mencekam. Matahari pagi menyaring melalui kabut tipis di antara gedung-gedung tinggi, menyoroti puing-puing dan kerusakan yang ditinggalkan oleh kekacauan semalam. Jalanan yang sebelumnya penuh dengan teriakan protes kini sunyi, hanya dipecahkan oleh suara-suara aneh. Deru mesin kendaraan militer yang berat, langkah kaki tentara yang berbaris serempak, dan sesekali siren ambulans yang melaju dengan cepat. Ana terbangun di kasurnya yang sempit, tubuhnya terasa remuk redam. Setiap otot terasa sakit dan matanya masih perih. Ia menatap langit-langit kamarnya yang familiar, tetapi tidak ada rasa aman yang biasa ia rasakan.
Jendela kamarnya yang terbuka samar-samar menyuguhkan suara hiruk-pikuk dari luar. Suara yang tidak pernah ia dengar sebelumnya di lingkungannya. Itu adalah suara kehadiran militer. Sebuah kenyataan yang menakutkan dan mengganggu. Ayah Ana, Tuan Garcia, sudah duduk di meja dapur. Wajahnya keriput karena khawatir. Ibunya, Nyonya Garcia, tampak sibuk menyiapkan sarapan, tapi gerakannya kaku dan matanya memerah. Adik perempuan Ana, Isabel, yang baru berusia 10 tahun, duduk diam di sudut sofa, memeluk boneka usang dan menatap layar televisi. Berita pagi dipenuhi dengan liputan tentang kerusuhan semalam. Gambar-gambar kekerasan, polisi bersenjata lengkap, dan yang paling mencolok, cuplikan tentara yang berpatroli di jalan-jalan kota. Para penyiar berita dengan nada serius berbicara tentang langkah-langkah keamanan yang diperlukan dan pemulihan ketertiban, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar menangkap kengerian yang dialami Ana dan ribuan orang lainnya. "Kau baik-baik saja, Nak?" tanya Tuan Garcia. Suaranya pelan. Ia menatap Ana dengan tatapan penuh kepedulian yang selalu membuat Ana merasa kuat, meskipun ia tahu bahwa ayahnya sendiri sedang berada di bawah ancaman deportasi yang kejam dari operasi ICI. Ana mengangguk, mencoba tersenyum meyakinkan. "Aku baik-baik saja ya, hanya lelah." Ia tak ingin menambahkan beban di pundak orang tuanya. Ia tahu betapa takutnya mereka, betapa rapuhnya kehidupan mereka di tanah yang sudah mereka sebut rumah selama puluhan tahun. Kebijakan Presiden Trump yang berjanji untuk membersihkan negara dari imigran ilegal telah membuat setiap hari menjadi perjuangan yang tiada henti. Setelah sarapan yang hening, Ana bergegas mengambil ponselnya. Ia menerima pesan dari Maria. "Bertemu di kafe biasa jam 10, kita harus bicara. Alex akan datang." Jantung Ana berdebar. Pertemuan itu penting. Mereka perlu merencanakan langkah selanjutnya. Di kafe kecil di sudut jalan, suasana tegang terasa. Hanya ada beberapa pelanggan, berbicara dengan suara pelan, mata mereka sering melirik keluar jendela. Maria sudah menunggu di sebuah meja di pojok, wajahnya masih pucat, tapi matanya berapi-api. Alex, jurnalis lepas itu, tiba tak lama kemudian, kameranya digantung di lehernya. Ia memesan kopi hitam pekat, matanya tampak lelah namun waspada. "Situasinya buruk," kata Alex. Langsung ke intinya, meletakkan beberapa lembar cetakan foto di atas meja. "Saya melihat ini tadi pagi." Foto-foto itu menunjukkan tentara yang mendirikan pos pemeriksaan di berbagai persimpangan, menghentikan mobil, dan memeriksa identitas orang-orang. Beberapa foto bahkan menunjukkan keluarga-keluarga yang dibawa pergi, wajah mereka dipenuhi keputusasaan. Mereka tidak hanya mengendalikan protes, mereka melakukan pencarian sistematis. Ini adalah perluasan operasi ICI. Ana merasakan kemarahan yang membuncah. Mereka menggunakan militer untuk memburu orang-orang kita. Ini melanggar hak asasi manusia. Tentu saja, Alex mengangguk. Tapi pemerintah memiliki argumen bahwa ini adalah situasi darurat nasional, dan militer berhak membantu penegakan hukum. Undang-undang Posse Comitatus seolah-olah tidak berlaku di sini, atau setidaknya diinterpretasikan ulang dengan sangat longgar. Ia menjelaskan bagaimana undang-undang yang mencegah penggunaan militer untuk penegakan hukum sipil bisa dilanggar dalam keadaan tertentu, dan pemerintah tampaknya memanfaatkan celah itu. Maria mengepalkan tangannya. "Kita tidak bisa hanya diam, kita harus melakukan sesuatu." "Tapi apa?" tanya Ana. Suaranya putus asa. "Mereka punya senjata, mereka punya kekuatan, kita hanya punya suara kita." Alex menatap mereka berdua, sorot matanya serius. "Suara kalian adalah senjata terkuat. Kekuatan mereka ada pada ketakutan yang mereka tanamkan. Kita harus menolak itu. Kita harus melawan dengan cara yang cerdas, yang tidak konvensional." Ia mengeluarkan laptopnya dan mulai membuka beberapa situs web berita dan media sosial. "Lihat, berita tentang Los Angeles sudah menjadi berita utama di seluruh negeri, bahkan di dunia. Ada gelombang simpati, tapi juga gelombang ketakutan." Mereka mulai berdiskusi, merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Ana mengusulkan untuk membentuk jaringan bantuan komunitas yang lebih terorganisir.
Kita perlu sistem untuk memberikan informasi, untuk menyediakan tempat berlindung sementara, untuk membantu keluarga yang terpisah. ICE bergerak cepat. Kita harus lebih cepat. Maria menambahkan, bagaimana dengan advokasi hukum? Kita perlu pengacara yang bersedia membantu secara pro bono. Alex, setuju. Saya bisa membantu menyebarkan informasi. Saya bisa mendokumentasikan setiap kasus, setiap pelanggaran, dan mempublikasikannya. Dunia perlu tahu cerita dari sudut pandang kalian, bukan hanya narasi pemerintah. Ia menjelaskan rencananya untuk membuat sebuah seri laporan investigasi yang mendalam mengungkap dampak operasi ICE secara lebih personal dan brutal. Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya tentang ancaman yang mungkin ia terima, tapi tekadnya lebih kuat. Ini penting. Lebih penting dari risiko apapun. Diskusi mereka berlanjut selama beberapa jam. Mereka berbicara tentang cara menggunakan media sosial untuk mobilisasi tanpa terdeteksi, tentang cara mengatur pertemuan rahasia di tempat-tempat yang tidak mencurigakan, dan tentang cara membangun jejaring dengan organisasi-organisasi hak asasi manusia lainnya di seluruh negeri. Ini adalah awal dari sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih dari sekadar protes jalanan. Ini adalah gerakan perlawanan akar rumput, lahir dari keputusasaan namun didorong oleh tekad yang membara. Saat mereka meninggalkan kafe, Anna merasakan sedikit harapan kembali. Ia melihat ke jalanan, di mana patroli militer dan kendaraan lapis baja masih terlihat. Kehadiran mereka memang menakutkan, bayangan yang menjulang di setiap sudut kota. Namun, di dalam diri Anna, di dalam Maria, dan di dalam Alex, ada api kecil yang menyala. Api itu adalah perlawanan. Api itu adalah harapan. Mereka tahu bahwa jalan di depan akan panjang dan penuh bahaya, tetapi mereka tidak sendiri. Mereka akan berjuang untuk setiap keluarga, untuk setiap individu yang terancam. Los Angeles mungkin telah menjadi kota yang dikepung ketakutan, tetapi ia juga akan menjadi saksi bisu kebangkitan perlawanan yang tak terpadamkan. Mereka akan mengubah bayangan militer yang mengancam menjadi pemicu bagi cahaya perlawanan yang lebih terang. Minggu-minggu berikutnya setelah kekerasan di pusat kota, Los Angeles terasa seperti hidup di bawah selimut tebal ketakutan. Kehadiran militer menjadi pemandangan sehari-hari yang mengerikan. Kendaraan lapis baja berpatroli dengan frekuensi yang mengkhawatirkan. Lampu sorotnya menyapu jalanan pada malam hari, dan pos pemeriksaan dadakan muncul di mana-mana, menghentikan mobil dan pejalan kaki tanpa pandang bulu. Udara dipenuhi dengan siren dan deru helikopter, mengingatkan semua orang akan ancaman yang terus-menerus. Operasi Imigrasi Federal, ICE, semakin intensif, dan cerita tentang penangkapan serta deportasi massal menjadi bisikan yang menakutkan dari bibir ke bibir. Di tengah situasi yang mencekam ini, Anna, Maria, dan Alex bergerak dalam bayang-bayang, membangun jaringan perlawanan akar rumput. Kafe kecil yang mereka gunakan untuk pertemuan pertama kini menjadi terlalu berisiko. Mereka pindah ke tempat-tempat yang lebih rahasia, ruang bawah tanah gereja yang kosong, gudang tua yang ditinggalkan, atau bahkan rumah-rumah warga yang bersedia mengambil risiko untuk menjadi tempat perlindungan sementara. Pertemuan-pertemuan itu selalu dilakukan dengan hati-hati. Peserta datang satu persatu menggunakan kode sandi atau sinyal yang telah disepakati. Mereka adalah orang-orang dari berbagai latar belakang, pemimpin komunitas, mahasiswa, pekerja, seniman, dan bahkan beberapa pengacara pro bono yang berani. Mereka semua memiliki satu tujuan yang sama, melindungi komunitas imigran dari cengkeraman ICE dan militer. Anna menjadi salah satu koordinator utama dalam gerakan ini. Ia memiliki karisma alami dan tekad yang kuat, kualitas yang membuatnya dipercaya oleh banyak orang. Ia menghabiskan hari-harinya mengatur sistem informasi darurat. Dengan bantuan beberapa relawan, mereka membuat grup-grup pesan terenkripsi dan aplikasi komunikasi aman untuk menyebarkan peringatan tentang keberadaan agen ICE atau patroli militer di area tertentu. Jika kalian melihat sesuatu yang mencurigakan, laporkan segera, adalah mantra mereka. Informasi ini menyebar dengan cepat, memungkinkan keluarga-keluarga untuk mencari perlindungan
atau menghindari area yang berbahaya. Maria fokus pada aspek dukungan langsung. Ia dan timnya mengumpulkan makanan, pakaian, dan perlengkapan dasar untuk keluarga yang terpaksa bersembunyi atau yang anggota keluarganya telah ditangkap. Mereka juga membentuk tim respons cepat yang akan bergegas ke lokasi penangkapan untuk mendokumentasikan kejadian, memberikan dukungan emosional, dan memastikan hak-hak dasar yang mungkin masih tersisa bagi para korban tidak dilanggar. Maria dengan pengalamannya yang menyakitkan mampu berempati dengan dalam, memberikan kekuatan bagi mereka yang putus asa. Sementara itu, Alex tak pernah berhenti bekerja. Ia adalah jurnalis sejati, didorong oleh keinginan untuk mengungkap kebenaran. Ia berburu cerita, mewawancarai para korban dan saksi mata, mengumpulkan bukti foto dan video tentang pelanggaran hak asasi manusia. Ia menyusup ke area yang dianggap berbahaya, bahkan beberapa kali nyaris tertangkap oleh patroli militer. Rekaman dan laporannya yang berani, meskipun seringkali harus dipublikasikan melalui media alternatif atau akun anonim, mulai mendapatkan perhatian luas di luar Los Angeles. Suatu malam, dalam sebuah pertemuan rahasia di sebuah ruang komunitas yang gelap, Alex memproyeksikan beberapa klip video yang baru saja ia dapatkan. Klip-klip itu menunjukkan kondisi di sebuah fasilitas penahanan sementara yang didirikan militer di pinggiran kota. Tampak jelas kerumunan orang, termasuk anak-anak dan lansia, yang ditahan dalam kondisi yang sangat padat, tanpa akses yang memadai ke makanan, air, atau perawatan medis. Seorang wanita tua terlihat batuk-batuk tanpa henti. Seorang anak menangis di pelukan ibunya yang tampak putus asa. "Ini adalah kebrutalan," kata Alex. Suaranya dipenuhi kemarahan. "Mereka menyebutnya pusat pemrosesan, tapi ini adalah penjara. Orang-orang ini bukan kriminal. Mereka hanya mencari kehidupan yang lebih baik." Ruangan itu dipenuhi dengan bisikan dan erangan kaget. Beberapa orang meneteskan air mata. Pemandangan itu, meskipun hanya melalui layar, terasa seperti pukulan telak di ulu hati. Ana mengepalkan tangannya begitu erat hingga kukunya memutih. "Ini adalah realitas yang harus mereka lawan. Kita harus menyebarkan ini," kata Ana. Suaranya rendah tapi tegas. "Seluruh dunia harus melihat apa yang terjadi di sini. Namun, menyebarkan informasi seperti itu memiliki risiko besar. Pemerintah mulai menindak keras apa yang mereka sebut berita palsu atau hasutan, dan media-media utama tunduk pada tekanan untuk tidak memberitakan sisi lain dari cerita tersebut." Alex sendiri sudah menerima beberapa peringatan anonim, bahkan ancaman langsung yang mendesaknya untuk berhenti. "Saya tahu risikonya," Alex menjawab. "Tapi saya tidak akan berhenti. Ini lebih besar dari saya. Ini tentang kemanusiaan." Ia kemudian menjelaskan rencananya untuk bekerja sama dengan jaringan jurnalis investigasi independen di luar negeri yang mungkin lebih aman untuk mempublikasikan bukti-bukti tersebut. Selain mobilisasi informasi, mereka juga fokus pada strategi perlawanan non-kekerasan. Mereka mengadakan sesi pelatihan kecil tentang cara bereaksi saat berhadapan dengan petugas ICE, apa hak-hak mereka, dan bagaimana cara tetap tenang. Mereka juga mulai mengatur rantai manusia di depan rumah-rumah yang terancam penangkapan dengan harapan kehadiran massa dapat menghalangi agen ICE. Suatu siang, Ana menerima panggilan darurat. Sebuah keluarga muda dengan 2 anak kecil, tetangga mereka di ujung jalan, baru saja disergap oleh agen ICE. Ana, Maria, dan beberapa relawan segera bergegas ke lokasi. Ketika mereka tiba, agen ICE sudah mencoba memasukkan keluarga itu ke dalam van. Ana dengan cepat menarik ponselnya dan mulai merekam, sementara Maria mulai berteriak, menuntut agar agen-agen itu menunjukkan surat perintah yang sah. "Apa yang kalian lakukan? Mereka punya anak-anak!" teriak Maria. Seorang agen, berwajah dingin, menatap Ana yang merekam. "Minggir, Nona. Ini urusan federal. Ini adalah rumah mereka." Ana membalas. Suaranya gemetar tapi penuh amarah. "Mereka punya hak." Masa kecil dari tetangga yang berkumpul mulai ikut berteriak, menunjukkan solidaritas. Agen-agen itu tampak ragu sejenak. Tekanan publik meskipun kecil terkadang bisa membuat perbedaan. Namun, pada akhirnya, jumlah mereka kalah. Keluarga itu, dengan air mata yang mengalir di pipi,
akhirnya terpaksa masuk ke dalam van. Ana terus merekam sampai van itu menghilang di tikungan jalan, meninggalkan rasa hampa yang menusuk. Meskipun gagal menyelamatkan keluarga itu, insiden tersebut mengukir janji baru dalam hati Ana. Mereka telah melihat betapa berartinya kehadiran dan dokumentasi. Bahkan jika mereka tidak bisa menghentikan setiap deportasi, mereka bisa memastikan bahwa setiap tindakan kekerasan dan ketidakadilan tidak akan luput dari pengawasan. Mereka akan menjadi mata dan telinga bagi mereka yang tak bersuara, menjadi saksi bisu bagi kebrutalan yang terjadi di Los Angeles. Jaringan bawah tanah mereka mungkin masih kecil dan rapuh, tetapi ia tumbuh, seolah bisikan perlawanan yang tadinya pelan kini mulai menggema di setiap sudut kota, siap untuk menjadi raungan yang tak terbendung. Meskipun Los Angeles diselimuti ketakutan dan bayangan operasi militer, di tengah kegelapan itu, muncul percikan-percikan harapan yang tak terduga. Solidaritas adalah nafas baru yang menyegarkan, mengalir di antara komunitas yang tertindas, menjadi bukti bahwa kemanusiaan tak akan pernah sepenuhnya padam. Di setiap sudut kota, meski ancaman deportasi dan penangkapan membayangi, ada saja cerita tentang tetangga yang saling membantu, gereja yang membuka pintunya sebagai tempat perlindungan, dan pengacara-pengacara pemberani yang mendedikasikan waktu mereka secara pro bono, berjuang demi hak-hak imigran yang terancam. Ana, dengan semangatnya yang membara, semakin jauh terlibat dalam upaya-upaya ini. Ia tidak hanya mengkoordinasi jaringan informasi, tetapi juga menjadi jembatan antara komunitas dan sumber daya yang ada. Suatu hari sebuah kabar darurat datang. Keluarga Rojas, yang terdiri dari sepasang suami istri dan 3 anak kecil, terancam deportasi mendadak. Mereka telah menerima surat perintah deportasi, dan agen ICE dijadwalkan datang untuk menjemput mereka hanya dalam hitungan jam. Situasi ini sangat genting, karena salah satu anak Rojas menderita kondisi medis serius yang membutuhkan perawatan berkelanjutan. Ana segera mengumpulkan timnya, termasuk Maria dan Alex. Kita harus melakukan sesuatu, kata Ana. Suaranya penuh tekad. Mereka punya anak yang sakit. Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi. Alex, dengan naluri jurnalisnya, mengusulkan sebuah ide berani. Kita harus membuat ini menjadi perhatian publik. Secara langsung, siarkan langsung. Setiap orang harus melihat apa yang terjadi. Maria, yang biasanya lebih berhati-hati, kali ini mengangguk setuju. Ini adalah cara terbaik untuk memberi tekanan. Kita harus bertindak cepat. Rencana disusun dengan cepat. Mereka akan melakukan penyelamatan siaran langsung. Ana akan berada di depan rumah Rojas, siaran langsung melalui ponselnya, mendokumentasikan setiap momen. Maria akan mengorganisir kerumunan kecil dari tetangga dan aktivis untuk membentuk rantai manusia di depan pintu, berharap bisa menghambat agen ICE. Sementara itu, Alex akan berada sedikit di belakang, menggunakan peralatan yang lebih profesional untuk menyiarkan rekaman berkualitas tinggi ke jaringannya dan media alternatif lainnya. Ketika mereka tiba di rumah Rojas, ketegangan terasa begitu nyata. Nyonya Rojas memeluk erat anak bungsunya yang batuk-batuk, air mata mengalir di pipinya. Tuan Rojas berdiri di ambang pintu, menatap mereka dengan tatapan putus asa, namun penuh harapan. "Kami siap," kata Ana, menatap mata mereka. Ia mengeluarkan ponselnya, mengaktifkan fitur siaran langsung di salah satu platform media sosial populer, dan memulai. "Halo semuanya," katanya. Suaranya sedikit bergetar namun tegas. "Nama saya Ana, dan saya di sini di Los Angeles bersama keluarga Rojas yang sebentar lagi akan menghadapi deportasi brutal oleh ICE. Mereka punya anak yang sakit dan mereka tidak bersalah." Ia membalik kamera untuk menunjukkan wajah Nyonya Rojas dan anak-anaknya yang ketakutan. Segera, komentar-komentar mulai membanjiri layar ponsel Ana. Dukungan, kemarahan, dan pertanyaan. Ratusan, kemudian ribuan. Mata menyaksikan secara langsung. Tidak lama kemudian, van hitam berlogo ICE berhenti di depan rumah Rojas. 3 agen berseragam keluar, wajah mereka tanpa ekspresi. Mereka melangkah maju, tetapi terhenti oleh rantai. Manusia yang dibentuk oleh Maria dan para aktivis. "Kami tidak akan membiarkan kalian masuk," teriak Maria. Suaranya lantang dan berani. "Mereka punya hak, anak ini butuh perawatan medis."
Ana terus merekam. Ponselnya bergetar di tangannya. Tangannya basah oleh keringat, tetapi ia memaksakan dirinya untuk tetap stabil. Ia menjelaskan apa yang terjadi kepada para penonton siaran langsung, menunjukkan bagaimana para agen mencoba menerobos barisan, bagaimana anak Rojas batuk-batuk dengan keras di pelukan ibunya. Di sisi lain, Alex sibuk merekam dari sudut yang berbeda, memastikan setiap detail tertangkap. Ia berbicara dengan beberapa jurnalis lain melalui telepon, mendesak mereka untuk melihat siaran langsung Ana. Perlahan tapi pasti, berita tentang penyelamatan siaran langsung ini mulai menyebar seperti api. Para agen ICE tampak terkejut dengan kehadiran kamera dan kerumunan yang tak gentar. Mereka saling berbisik, ragu-ragu. Seorang agen mencoba mendorong barisan, tetapi dihentikan oleh seorang pengacara pro bono yang baru saja tiba, mengacungkan dokumen hukum. Anda tidak punya hak untuk masuk tanpa surat perintah yang sah, teriak pengacara itu. Ketegangan memuncak. Selama hampir 1 jam, konfrontasi berlangsung di depan rumah Rojas. Jutaan orang di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung itu. Komentar-komentar dukungan membanjiri layar. Selebriti, politisi, dan organisasi hak asasi manusia mulai membagikan siaran langsung Ana, menyerukan diakhirinya deportasi keluarga Rojas. Pada akhirnya, di bawah tekanan publik yang masif, agen-agen ICE terpaksa mundur. Mereka tidak bisa mengambil risiko melakukan tindakan kekerasan di depan jutaan mata yang menyaksikan secara langsung. Fan mereka melaju pergi, meninggalkan keluarga Rojas yang terisak-isak lega, dipeluk oleh tetangga dan aktivis yang bersorak. Ana menjatuhkan ponselnya, merasa seluruh kekuatannya terkuras. Ia memeluk Maria erat-erat. "Kita berhasil," bisiknya. Air mata kelegaan membasahi pipinya. Alex datang mendekat, wajahnya lelah tapi berseri-seri. "Itu luar biasa, Ana. Videomu sudah dilihat jutaan kali. Ini akan menjadi titik balik." Memang benar. Kisah keluarga Rojas yang disiarkan langsung oleh Ana menjadi viral. Berita itu menyebar dari Los Angeles ke seluruh Amerika Serikat, melintasi samudra dan menjadi perhatian global. Foto-foto dan klip video dari siaran langsung Ana dan Alex menjadi bukti tak terbantahkan tentang kekejaman operasi ICI dan keberanian perlawanan akar rumput. Tekanan publik yang kuat memaksa pemerintah untuk mengeluarkan pernyataan, mencoba membela tindakan mereka, tetapi narasi mereka mulai goyah. Kiai masyarakat mulai bertanya-tanya, apakah ini benar-benar tentang keamanan atau tentang kebencian dan perpecahan? Malam itu di tengah Los Angeles yang masih diselimuti bayangan militer, sebuah cahaya terang muncul. Itu adalah cahaya harapan, cahaya solidaritas, dan cahaya bahwa suara-suara kecil pun ketika bersatu dapat menciptakan gema yang tak terbendung, menantang kegelapan yang paling pekat sekalipun. Bagi Ana, Maria, dan Alex, kemenangan kecil ini adalah bukti bahwa perjuangan mereka tidak sia-sia dan bahwa di setiap detak jantung harapan di tengah kegelapan ada kekuatan untuk melawan. Sorotan internasional dan tekanan publik yang diakibatkan oleh insiden keluarga Rojas memicu gelombang guncangan, bahkan di dalam jajaran militer yang dikerahkan di Los Angeles. Di balik seragam kamuflase dan wajah tanpa ekspresi, tidak semua prajurit adalah mesin tanpa perasaan. Banyak dari mereka adalah warga negara yang tumbuh di komunitas beragam, memiliki keluarga, dan memiliki hati nurani. Pemandangan anak-anak yang ketakutan dan keluarga yang terpisah mulai mengikis disiplin baja yang telah ditanamkan dalam diri mereka. Salah satu prajurit itu adalah Sersan Marcus Mac Holloway, seorang pemuda berusia 23 tahun dari Texas. Mac adalah seorang veteran yang telah bertugas di luar negeri, tetapi tidak ada yang mempersiapkannya untuk tugas di tanah air melawan warga sipil. Ia selalu percaya pada tugasnya untuk melindungi negara. Namun apa yang ia saksikan di Los Angeles terasa sangat salah. Setiap hari, saat ia berpatroli dengan Humvee-nya yang berat di jalanan kota yang dulunya ramai, ia melihat poster-poster "Hentikan Teror ICE" yang robek, tumpukan bunga yang diletakkan di tempat-tempat penangkapan, dan tatapan mata ketakutan dari anak-anak yang bermain di jalanan. Pagi itu,
Mac dan unitnya sedang berpatroli di sebuah lingkungan perumahan yang didominasi oleh komunitas imigran. Dari jendela Humvee-nya, ia melihat seorang wanita tua duduk di teras rumahnya, memunguti sayuran dari kebun kecilnya. Ia mengingatkannya pada neneknya. Tiba-tiba, suara di radio unitnya berderak. Unit 231, kami punya laporan target di alamat ini, 3314 Maple Street. Segera menuju lokasi. Target adalah imigran ilegal dengan perintah deportasi aktif. Mac segera menyadari alamat itu berada hanya beberapa rumah dari wanita tua yang ia perhatikan. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia telah melihat cukup banyak deportasi. Ia tahu betapa brutalnya itu. Ia tahu para agen ICE tidak akan ragu untuk merobek keluarga. Ketika mereka tiba di lokasi, agen ICE sudah berada di sana, dikawal oleh beberapa personel militer dari unit lain. Seorang pria muda sedang berlutut di halaman depan, tangan diborgol di belakang punggungnya. Seorang wanita dan dua anak kecil berpegangan erat padanya, menangis histeris. Anak-anak itu berteriak memanggil papa dengan suara yang memilukan. Pemandangan itu menusuk hati Mac seperti pisau. Seorang agen ICE menarik paksa pria itu. Wanita dan anak-anak itu mencoba untuk menahan, tetapi dipisahkan secara paksa oleh agen lain. Anak bungsu, seorang gadis kecil dengan kuncir dua, berteriak begitu keras sampai Mac bisa merasakannya di dadanya. Ia bahkan melihat seorang prajurit dari unit lain memalingkan muka. Tidak sanggup melihat kekejaman itu. Mac merasakan tangannya mengepal di roda kemudi. Ia ingin turun. Ia ingin melakukan sesuatu. Tapi ia tahu ia tidak bisa. Ia adalah tentara, terikat oleh perintah. Namun, ia merasa muak. Perintah macam apa yang memaksa seorang pria untuk memisahkan anak dari ayahnya? Malamnya, di barak sementara mereka, suasana di antara para prajurit terasa tegang. Beberapa rekan Mac berbicara dengan suara rendah, membahas insiden keluarga Rojas yang menjadi viral di seluruh dunia. Bahkan komandan mereka, Kapten Davis, tampak lebih murung dari biasanya. Apakah ada di antara kalian yang melihat video itu? Tanya seorang prajurit bernama Jensen. Suaranya dipenuhi ketidaknyamanan. Tentang keluarga dengan anak yang sakit itu. Itu sangat berat. Berhentilah menonton omong kosong itu, Jensen. Tegur seorang prajurit lain, Smith, yang dikenal patuh pada aturan. Itu propaganda. Kita di sini untuk menjalankan perintah. Propaganda. Itu nyata, Smith, balas Jensen. Anak-anak itu, mereka bukan ancaman. Mereka hanya anak-anak. Perdebatan pecah di antara mereka. Beberapa prajurit setuju dengan Smith, berargumen bahwa mereka hanya mengikuti perintah dan itu adalah tugas mereka. Namun, semakin banyak yang mulai menyuarakan keraguan mereka, terutama setelah menyaksikan video-video yang direkam oleh Anna dan Alex. Cerita-cerita yang tadinya hanya bisikan kini menjadi bukti yang tak terbantahkan. Mac, yang biasanya pendiam, akhirnya bersuara. Saya melihatnya hari ini, katanya. Suaranya rendah. Semua mata tertuju padanya. Seorang ayah, anak-anaknya, mereka dibiarkan menangis di jalanan. Ini bukan apa yang saya daftarkan untuk lakukan. Ini bukan membela negara. Keheningan menyelimuti ruangan. Kata-kata Mac memiliki bobot karena ia adalah salah satu prajurit yang dihormati di unit itu. Kemudian, seorang prajurit lain, seorang perawat medis bernama Chloe, yang memiliki akses ke laporan internal, menambahkan dengan suara gemetar, itu belum seberapa. Saya melihat laporan medis dari beberapa fasilitas penahanan. Kondisinya mengerikan. Sesak, tidak ada sanitasi yang layak, penyakit menyebar. Anak-anak yang demam tidak ada dokter. Mereka hanya ditumpuk seperti barang. Kabar Chloe menyebarkan gelombang kejutan dan kemarahan. Informasi itu, meskipun masih dirahasiakan, semakin meretakkan tembok moral di antara mereka. Apakah ini benar-benar bagian dari menjaga ketertiban? Pagi berikutnya, Kapten Davis memanggil Mac ke kantor sementaranya. Davis adalah seorang pria parubaya yang tampak lelah, dengan kerutan di wajahnya yang menunjukkan beban tanggung jawab yang berat. Holloway,
kata Kapten Davis. Suaranya tenang tapi serius. Ada pembicaraan di antara pasukan. Saya tahu kalian melihat apa yang terjadi di luar sana. Saya tidak bisa mengatakan ini adalah situasi yang ideal. Mac menatap komandannya. Kapten, dengan segala hormat ini lebih dari tidak ideal. Ini tidak manusiawi. Kapten Davis menghela napas panjang, mengusap wajahnya. Saya tahu, saya punya perintah, kita semua punya. Tapi saya juga tahu apa yang benar dan salah. Kita tidak di sini untuk menyakiti orang yang tidak bersalah. Kita di sini untuk menjaga keamanan. Ia berhenti, lalu melanjutkan. Saya tidak akan meminta kalian untuk melanggar perintah. Tetapi, saya akan memastikan bahwa unit saya bertindak dengan profesionalisme tertinggi. Dan jika ada pelanggaran yang jelas dari pihak ECE atau dari unit lain, saya ingin kalian melaporkannya. Saya akan menyelidiki setiap keluhan yang sah. Pernyataan Kapten Davis, meskipun tidak secara langsung menentang misi, adalah sebuah retakan penting dalam dinding kepatuhan militer. Itu adalah pengakuan akan dilema moral yang mereka hadapi. Ini adalah bisikan bahwa hati nurani masih ada, bahkan di tengah perintah yang paling sulit sekalipun. Max meninggalkan kantor Kapten Davis dengan perasaan campur aduk. Ia tahu itu bukan revolusi, tapi itu adalah sebuah awal, sebuah harapan kecil bahwa tidak semua yang berseragam telah kehilangan kemanusiaannya. Di Los Angeles, di mana bayangan militer masih menjulang, di dalam barisan yang seharusnya solid, benih-benih keraguan dan perlawanan moral mulai tumbuh, siap untuk menciptakan perubahan dari dalam. Kisah keluarga Rojas yang tersiar langsung, berkat keberanian Anna dan Alex, menjadi percikan api yang menyulut bara perlawanan di seluruh negeri. Los Angeles memang masih berada di bawah bayang-bayang militer, namun semangat perlawanan yang tadinya tersembunyi di jaringan bawah tanah kini mulai menggema lebih keras, tak terbendung. Insiden itu membangkitkan kesadaran, menarik perhatian berbagai kelompok, dan memicu gelombang dukungan yang meluas jauh melampaui batas kota. Setelah kejadian Rojas, Anna, yang tadinya hanya seorang aktivis lokal, mendapati dirinya menjadi simbol perlawanan. Wajahnya, yang terekam jelas saat siaran langsung, muncul di berbagai saluran berita alternatif dan media sosial, menjadi representasi dari jutaan orang yang takut dan tertindas. Ia menerima undangan untuk berbicara di rapat-rapat komunitas, berpartisipasi dalam diskusi panel daring, dan bahkan diwawancarai oleh media-media independen internasional. Suaranya, yang tadinya hanya bisikan, kini menjadi sorotan, menginspirasi banyak orang untuk tidak lagi diam. Kita tidak boleh berhenti sekarang, kata Anna suatu malam kepada Maria dan Alex yang berkumpul di sebuah ruang pertemuan baru yang lebih aman. Sebuah perpustakaan komunitas yang bersedia menawarkan ruang setelah jam operasional. Kita telah menunjukkan kepada mereka bahwa kita bisa melawan. Kita harus menggunakan momentum ini. Maria, yang kini lebih percaya diri dan terorganisir, telah memperluas jaringan bantuan komunitas. Ia bekerja sama dengan organisasi-organisasi nirlaba untuk mendirikan klinik kesehatan sementara dan pusat distribusi makanan di lingkungan-lingkungan imigran yang paling terdampak. Banyak keluarga yang terlalu takut untuk keluar mencari bantuan, bahkan untuk kebutuhan dasar, jelas Maria. Kita harus membawa bantuan itu kepada mereka, menunjukkan bahwa ada yang peduli. Sementara itu, Alex bekerja tanpa lelah. Ia telah mendapatkan akses ke beberapa dokumen rahasia melalui sumber anonim di dalam pemerintahan, yang mengungkap detail lebih kejam dari operasi ECE. Dokumen-dokumen itu membeberkan target kuota deportasi yang tidak realistis, penggunaan taktik, intimidasi yang disengaja, dan anggaran besar yang dialokasikan untuk pembangunan fasilitas penahanan baru yang dioperasikan secara pribadi, seringkali tanpa pengawasan yang memadai. Ini bukan hanya tentang imigrasi, kata Alex kepada Anna dan Maria, meletakkan cetakan dokumen di atas meja. Ini adalah bisnis. Ada pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan besar dari setiap penangkapan, setiap penahanan. Ini adalah sistem yang dirancang untuk memecah belah dan menindas demi uang. Kenyataan itu membuat Anna dan Maria muak.
Kekejaman yang mereka hadapi ternyata juga berakar pada keserakahan. Informasi ini, jika dipublikasikan secara luas, dapat mengguncang fondasi kebijakan yang ada. Dengan bantuan jaringan jurnalis investigasi independen yang semakin meluas, Alex mulai mempublikasikan temuan-temuan ini secara bertahap. Setiap laporan baru yang ia rilis didukung oleh bukti-bukti konkret, menimbulkan gelombang kemarahan dan seruan untuk transparansi. Masyarakat di seluruh negeri mulai bertanya-tanya, apakah ini yang sebenarnya dimaksud dengan keamanan nasional? Protes di Los Angeles tidak hanya kembali bangkit, tetapi juga menjadi lebih besar dan lebih terorganisir. Kali ini, bukan hanya komunitas imigran yang turun ke jalan. Para mahasiswa, guru, seniman, buruh serikat, dan bahkan beberapa veteran perang bergabung. Mereka mengusung slogan-slogan baru yang lebih luas, seperti hentikan kekerasan negara dan kemanusiaan di atas keuntungan. Protes tidak lagi terkonsentrasi di satu titik, melainkan menyebar ke berbagai distrik, menciptakan gangguan yang masif dan sulit dikendalikan oleh pihak berwenang. Salah satu aksi protes terbesar terjadi ketika ribuan demonstran melakukan sit-in di depan gedung federal, berjanji tidak akan bubar sampai tuntutan mereka didengar. Ana berada di garis depan, memimpin nyanyian dan seruan. Kehadiran militer masih ada, barisan tentara dan polisi memblokir jalan, tetapi kali ini ada perbedaan. Tekanan dari sorotan media yang lebih luas dan mungkin juga bisikan hati nurani dari dalam barisan mereka membuat para petugas tampak sedikit lebih ragu untuk menggunakan kekuatan berlebihan. Seorang perwakilan dari Persatuan Kebebasan Sipil, Amerika ACLU muncul dan mencoba bernegosiasi dengan pihak berwenang, mengutip laporan Alex tentang kondisi fasilitas penahanan dan pelanggaran hak asasi manusia. Di antara kerumunan, Ana melihat sekilas wajah Sersan Mac Holloway di antara barisan militer yang menjaga perimeter. Mata mereka bertemu sesaat, ada ekspresi yang tidak bisa ia baca di wajah Mac. Bukan permusuhan, melainkan sesuatu yang menyerupai kelelahan dan mungkin sedikit simpati. Pertukaran pandang singkat itu memberikan Ana sedikit harapan bahwa tidak semua yang berseragam adalah musuh. Meskipun protes di gedung federal tidak langsung mengakhiri operasi ICI, dampaknya sangat besar. Itu adalah demonstrasi kekuatan rakyat yang tak bisa diabaikan. Berita tentang protes ini menyebar ke kota-kota lain di seluruh Amerika Serikat, memicu demonstrasi serupa di New York, Chicago, Houston, dan Phoenix. Gerakan yang dimulai di Los Angeles kini menjadi gerakan nasional, sebuah gema perlawanan yang tak terbendung. Pemerintah semakin terpojok, tekanan politik meningkat. Beberapa anggota Kongres mulai menyerukan penyelidikan terhadap operasi ICE dan penggunaan militer untuk tujuan penegakan imigrasi. Krisis di perbatasan selatan, yang awalnya menjadi pemicu kebijakan keras ini, kini terasa kecil dibandingkan dengan krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di jantung kota-kota Amerika. Ana merasa lelah, fisiknya terkuras tetapi semangatnya membara. Ia melihat Maria yang sibuk membagikan selebaran, Alex yang terus merekam dan mengirimkan laporan. Mereka semua tahu bahwa ini baru permulaan dari pertempuran yang panjang. Namun, gema suara mereka yang telah menyebar dari jalanan Los Angeles ke seluruh penjuru negeri adalah bukti bahwa perlawanan akan terus berlanjut. Mereka telah mengubah rasa takut menjadi kekuatan, bisikan menjadi raungan, dan di tengah kegelapan, mereka telah menyalakan api perjuangan yang tak akan pernah padam. Tidak peduli seberapa besar tantangan yang menghadang, ketegangan di Los Angeles mencapai puncaknya. Setelah serangkaian protes yang semakin besar dan terorganisir, serta terkuaknya informasi rahasia oleh Alex, masyarakat dan pemerintah bersiap untuk konfrontasi besar yang tak terhindarkan. Pada suatu pagi yang mendung di pertengahan Juli 2025, kabar beredar bahwa pemerintah berencana melakukan operasi penangkapan dan deportasi skala besar di sebuah distrik padat imigran yang dikenal sebagai Echo Park. Ini bukan hanya sebuah operasi biasa, ini adalah pesan, sebuah upaya untuk menguasai kembali narasi dan menekan perlawanan. Ana dan jaringannya menerima kabar itu tak lama setelah fajar menyingsing. Mereka segera menyebarkan peringatan melalui semua saluran komunikasi mereka.
ribuan orang merespons, bergegas menuju Eco Park, bertekad untuk membentuk benteng hidup. Para demonstran, yang kini lebih terorganisir, telah belajar dari pengalaman sebelumnya. Mereka membawa masker untuk gas air mata, botol air berisi antasida untuk menetralisir efek semprotan merica, dan nomor-nomor darurat pengacara di lengan mereka. Ketika Anna tiba di Eco Park, suasana sudah mendidih. Ribuan orang memadati jalanan, berbaris rapat, wajah mereka tegang namun dipenuhi tekad. Spanduk-spanduk baru yang lebih besar dan lebih profesional membentang di atas kepala mereka, menuntut keadilan. Di kejauhan, sirene mulai meraung, bukan hanya dari mobil polisi, tetapi juga dari kendaraan militer lapis baja. Mereka datang, teriak seseorang, dan gelombang kegelisahan menyebar di kerumunan. Alex sudah berada di lokasi, dengan kamera di tangan dan tim kecil jurnalis independen yang bersamanya. Ia menyiarkan langsung, komentarnya tenang namun penuh urgensi, mendeskripsikan setiap pergerakan. Maria dengan beberapa relawan berada di barisan depan, membagikan selebaran hak-hak sipil, dan memastikan setiap orang tahu apa yang harus dilakukan jika terjadi kekerasan. Tak lama kemudian barisan polisi dan tentara berseragam, lengkap muncul dari kedua sisi jalan. Mereka bergerak dalam formasi rapat, tameng di depan, senjata di tangan. Sersan Mac Holloway berada di antara barisan militer itu. Hatinya mencelos saat melihat kerumunan orang, termasuk banyak wanita dan anak-anak. Ia telah mendengar tentang operasi besar ini, dan keraguan telah menggerogoti jiwanya selama berhari-hari. Ia ingat kata-kata Kapten Davis, "Saya tidak akan meminta kalian untuk melanggar perintah, tetapi saya akan memastikan bahwa unit saya bertindak dengan profesionalisme tertinggi. Dan jika ada pelanggaran yang jelas dari pihak ICE atau dari unit lain, saya ingin kalian melaporkannya." Seorang petugas dengan megafon mengeluarkan peringatan yang sama seperti sebelumnya. "Bubar sekarang, ini adalah pertemuan ilegal." Namun, kali ini tidak ada yang bergerak. Ribuan suara bersatu dalam nyanyian, "Kami tidak akan pergi, kami tidak akan takut." Ketegangan mencapai puncaknya. Ada keheningan yang menyeramkan sebelum komandan polisi memberikan perintah. Seketika itu juga, gas air mata melayang di udara, diikuti oleh semprotan merica. Kerumunan berteriak, tapi kali ini mereka lebih siap. Banyak yang memakai masker, yang lain dengan cepat membilas mata mereka. Mereka tetap pada posisi mereka, tidak mundur. Kemudian suara tembakan peluru karet terdengar. Beberapa demonstran jatuh, terluka. Namun, mereka yang berdiri di belakang dengan cepat membantu mereka yang terluka, membawa mereka ke tempat yang lebih aman. Ada semangat baru, tekad untuk tidak terpencar. Di tengah kekacauan, Anna melihat seorang wanita hamil yang jatuh di tengah jalan, terbatuk-batuk karena gas air mata. Anna segera berlari mendekat, berniat membantunya. Namun, seorang petugas polisi dengan kasar mencoba mendorong Anna menjauh. Saat itulah, sebuah tangan besar menggapai pergelangan tangan petugas itu. "Hentikan!" Suara itu berasal dari Sersan Mac Holloway. Petugas itu terkejut. "Sersan, ini bukan urusan Anda." Mac menatap petugas itu dengan tatapan tajam. "Ia wanita hamil. Saya tidak akan membiarkan kekerasan yang tidak perlu." Ia membantu Anna mengangkat wanita itu dan membawanya ke sisi jalan, di mana petugas medis, relawan segera menanganinya. Tindakan Mac, meskipun kecil, terlihat jelas oleh Alex dan kameranya. Alex segera mengarahkan lensanya pada Mac, merekam interaksi itu, merekam wajah terkejut petugas polisi, dan ekspresi serius Mac. Ini adalah momen krusial, sebuah retakan yang nyata dalam disiplin militer yang kaku. Pertempuran terus berlanjut. Ini bukan lagi sekadar dorong-dorongan, ini adalah konfrontasi fisik yang sengit. Namun, kali ini, militer dan polisi menghadapi perlawanan yang jauh lebih terorganisir dan berani. Mereka bertemu dengan rantai manusia yang tak gentar, dengan nyanyian yang terus-menerus, dan dengan kamera-kamera yang tak henti-hentinya merekam setiap pelanggaran. Alex, yang terus menyiarkan langsung, melaporkan setiap momen. Terjadi bentrokan sengit di Eco Park. Para demonstran bertahan, menghadapi militer dan polisi.
Ada laporan penggunaan kekuatan berlebihan, tapi perlawanan masyarakat sangat kuat. Ia kemudian menunjukkan klip singkat tentang tindakan Mac. Momen prajurit itu membela seorang wanita hamil. Klip itu segera menjadi viral, menyebar dengan kecepatan kilat, memberikan harapan di tengah kekerasan. Seiring berjalannya waktu, terlihat jelas bahwa operasi ini tidak berjalan sesuai rencana pemerintah. Para demonstran tidak bubar. Mereka bahkan tumbuh dalam jumlah, didukung oleh warga lokal yang keluar dari rumah mereka untuk bergabung. Para prajurit militer tampak semakin lelah dan ragu-ragu. Beberapa dari mereka terlihat memalingkan muka, beberapa bahkan menurunkan tongkat mereka. Saat malam mulai tiba, pihak berwenang tampaknya mencapai titik jenuh. Mereka telah menggunakan semua taktik mereka, tetapi perlawanan tetap teguh. Akhirnya, perintah untuk mundur diberikan. Van ECE yang datang untuk melakukan penangkapan terpaksa berbalik. Kendaraan militer dan polisi mundur perlahan, meninggalkan Eco Park yang penuh dengan puing-puing, tetapi juga dengan rasa kemenangan yang pahit. Kerumunan bersorak, sorakan kemenangan yang dipenuhi dengan kelelahan dan emosi. Anna, Maria, dan Alex saling berpelukan, air mata mengalir di pipi mereka. Ini bukan kemenangan penuh, tapi ini adalah titik balik. Ini adalah bukti bahwa suara mereka, keberanian mereka, dan persatuan mereka memiliki kekuatan untuk melawan. Mac, yang menyaksikan mundurnya pasukannya, merasa campur aduk. Ia telah melanggar perintah, atau setidaknya, ia telah menafsirkan perintah untuk melindungi warga dengan cara yang lebih manusiawi. Ia tahu ia mungkin akan menghadapi konsekuensi, tapi ia juga tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Ia melihat Anna dari kejauhan, gadis muda yang telah menginspirasi begitu banyak orang. Ia mengangguk samar ke arahnya, sebuah isyarat pengakuan. Pertempuran di Eco Park adalah titik balik. Itu adalah konfrontasi puncak yang mengubah dinamika. Dunia telah melihat, melalui mata Anna dan Alex, bahwa kebijakan represif ini tidak hanya brutal tetapi juga tidak efektif dalam mematahkan semangat perlawanan. Api perjuangan di Los Angeles kini telah berkobar menjadi obor yang terang, siap untuk menerangi kegelapan dan menuntut pertanggungjawaban. Setelah konfrontasi epik di Eco Park, Los Angeles berangsur tenang, tetapi dengan luka yang dalam dan bekas yang tak terhapuskan. Jalanan yang tadinya dipenuhi gas air mata dan darah kini mulai dibersihkan, pecahan kaca disapu, dan spanduk-spanduk robek disingkirkan. Namun, kehancuran yang lebih dalam terasa di hati dan jiwa penduduknya. Kemenangan pahit di Eco Park telah menunjukkan kekuatan persatuan, tetapi juga menyoroti harga mahal dari perjuangan. Anna, yang baru saja melewati badai emosional dan fisik, merasa kelelahan yang luar biasa. Ia menghabiskan hari-harinya di klinik-klinik, sementara membantu Maria yang sibuk merawat para demonstran yang terluka dan memberikan dukungan psikologis bagi mereka yang trauma. Banyak yang mengalami memar akibat peluru karet, luka bakar akibat gas air mata, atau hanya kelelahan ekstrim. Yang lebih parah, beberapa orang yang ditangkap selama kerusuhan kini berada di fasilitas penahanan, menghadapi dakwaan dan ancaman deportasi. Kita harus memastikan mereka tidak dilupakan, kata Anna kepada Maria suatu sore. Saat mereka berdua mengatur pasokan medis di sebuah gereja yang kini berfungsi sebagai pusat bantuan. Setiap orang yang ditangkap harus mendapatkan bantuan hukum. Kita harus memperjuangkan mereka. Maria mengangguk, matanya menatap daftar panjang nama-nama yang ditangkap. Kita tidak akan meninggalkan siapapun. Para pengacara pro bono bekerja tanpa henti, tapi jumlah kasusnya luar biasa. Alex, si jurnalis tak kenal lelah, terus menggali. Setelah kesuksesan siaran langsung di Eco Park, rekamannya menjadi bukti kunci yang digunakan oleh berbagai organisasi hak asasi manusia dan bahkan beberapa anggota Kongres untuk menyerukan penyelidikan resmi terhadap operasi ICI. Ia berhasil mendapatkan wawancara eksklusif dengan beberapa mantan personel militer yang mulai berbicara secara terbuka, mengungkapkan dilema moral yang mereka hadapi selama operasi. Salah satu wawancara paling mengejutkan adalah dengan Sersan Mac Holloway. Mac, yang tindakannya di Eco Park terekam oleh Alex, memutuskan untuk maju dan berbicara secara terbuka tentang apa yang ia saksikan. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan di salah satu stasiun berita independen,
Mac menceritakan bagaimana ia dan rekan-rekannya diperintahkan untuk bertindak melawan warga sipil, pemandangan anak-anak yang menangis, dan kondisi mengerikan di fasilitas penahanan. "Ini bukan tugas militer yang saya kenal," kata Mac dalam wawancara itu. Wajahnya tegang tapi tegas. "Kami dilatih untuk melindungi, bukan untuk menyakiti warga negara kami sendiri atau memisahkan keluarga. Kebijakan ini, itu tidak manusiawi. Itu membuat kami merasa seperti alat dalam sebuah mesin yang salah." Pengakuan Mac menciptakan gelombang kejutan di seluruh negeri. Ini adalah kali pertama seorang prajurit aktif dengan berani mengkritik kebijakan pemerintah secara terbuka. Komentar-komentar pro dan kontra membanjiri media sosial. Beberapa mencap Mac sebagai pengkhianat, tetapi lebih banyak lagi yang memuji keberaniannya dan menyerukan agar suara prajurit lain juga didengar. Pengakuan dari dalam militer itu sendiri memberikan validasi yang kuat terhadap klaim-klaim para demonstran. Di sisi lain, pemerintah yang kini semakin terpojok berusaha keras untuk mengendalikan narasi. Mereka menuding Alex dan sumber-sumbernya menyebarkan disinformasi dan hasutan. Namun, bukti-bukti yang disajikan Alex ditambah dengan kesaksian Mac dan banyaknya korban, membuat klaim-klaim pemerintah terdengar hampa. Meskipun protes-protes besar mulai mereda, dampak jangka panjang dari kerusuhan itu masih terasa. Ekonomi lokal di beberapa area terdampak parah, banyak toko tutup, dan rasa saling percaya antar komunitas menjadi rapuh. Namun, di tengah semua kehancuran itu, ada juga benih-benih perubahan. Gerakan akar rumput yang dimulai di Los Angeles telah tumbuh menjadi kekuatan nasional. Beberapa anggota Kongres yang terpicu oleh tekanan publik dan laporan media independen mulai mengajukan undang-undang baru yang bertujuan untuk membatasi penggunaan militer dalam operasi penegakan hukum sipil, serta menuntut transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam operasi imigrasi. Bahkan ada desakan untuk membentuk komisi independen guna menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama operasi isi Anna, Maria, dan Alex berkumpul di sebuah taman yang dulu pernah menjadi lokasi protes damai. Taman itu kini dipenuhi dengan orang-orang yang mencoba kembali ke rutinitas mereka, tetapi dengan pandangan yang lebih waspada. Mereka melihat anak-anak bermain, tetapi tidak lagi dengan keceriaan yang sama seperti sebelumnya. Luka-luka dari kekerasan masih membekas. "Ini akan memakan waktu lama untuk sembuh," kata Maria, menatap ke arah langit. "Banyak orang akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pulih dari ini." Alex mengangguk. "Ya, tapi kita telah membuat perbedaan. Kita telah menunjukkan bahwa mereka tidak bisa melakukan ini tanpa perlawanan. Kita telah membuka mata banyak orang." Anna menatap pohon-pohon yang bergoyang pelan. Ia teringat akan wajah ayahnya, kekhawatiran di matanya. Ia juga teringat akan keluarga Rojas dan setiap wajah ketakutan yang ia lihat. "Ini belum berakhir," kata Anna, suaranya pelan tapi penuh makna. "Perang melawan ketidakadilan tidak pernah berakhir. Tapi kita sekarang tahu, kita punya kekuatan untuk berjuang. Kita telah menemukan suara kita." Badai besar di Los Angeles mungkin telah reda, meninggalkan jejak kehancuran dan luka yang membekas. Namun dari abu kekerasan itu telah lahir sebuah komunitas yang lebih kuat, lebih bersatu, dan lebih sadar akan kekuatan mereka. Mereka telah belajar bahwa di tengah keputusasaan, solidaritas adalah obat terbaik, dan bahwa setiap suara ketika bersatu dapat menciptakan gema perlawanan yang tak akan pernah bisa dibungkam oleh kekuatan apapun. Perjuangan akan berlanjut, tetapi kali ini mereka tidak lagi takut. Meskipun bekas luka dari badai Los Angeles di pertengahan 2025 masih terlihat, dan rasa sakit dari perpisahan keluarga masih membekas, fajar baru mulai menyingsing di ufuk barat. Perlawanan yang lahir dari ketakutan kini telah berakar kuat, tumbuh menjadi gerakan nasional yang menuntut keadilan. Los Angeles, kota yang pernah menjadi medan perang, kini menjadi simbol ketahanan dan harapan. Anna, yang dulu hanya seorang aktivis lokal dengan hati yang besar, kini telah menjadi suara yang dihormati di tingkat nasional. Ia terus mengadvokasi hak-hak imigran, tetapi dengan platform yang lebih luas. Undangan untuk berbicara di Capitol Hill, berpartisipasi dalam diskusi kebijakan di Washington DC,
dan memimpin demonstrasi damai di berbagai kota besar di seluruh Amerika Serikat kini menjadi bagian dari rutinitasnya. Ia tetap rendah hati, selalu mengingat perjuangan orang tuanya dan setiap wajah yang ia lihat di jalanan Echo Park. "Kita belum menang sepenuhnya," kata Anna dalam sebuah wawancara televisi nasional. Suaranya tenang namun penuh keyakinan. "Pemerintah mungkin telah mengurangi operasi ICI dan militer ditarik dari jalanan, tetapi masih ada keluarga yang terpisah. Masih ada orang yang ditahan. Perjuangan ini belum berakhir sampai setiap orang mendapatkan keadilan dan martabat mereka kembali." Maria, dengan semangat praktisnya, fokus pada pembangunan kembali komunitas. Ia mendirikan pusat sumber daya di Los Angeles, menyediakan bantuan hukum, dukungan psikologis, dan pelatihan keterampilan kerja bagi para imigran. Ia juga bekerja sama dengan organisasi-organisasi nasional untuk menciptakan jaringan dukungan yang lebih kuat bagi keluarga-keluarga yang terpisah akibat deportasi. Ia percaya bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan komunitas untuk bangkit kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Alex, sang jurnalis pemberani, menerima penghargaan nasional untuk jurnalisme investigasi atas laporannya yang berani dan mengungkap kebenaran di balik operasi ICI. Karyanya telah memicu penyelidikan federal, memaksa pemerintah untuk mengevaluasi ulang kebijakan imigrasi mereka yang keras. Beberapa pejabat tinggi yang terlibat dalam kebijakan kejam itu akhirnya dipecat, dan pendanaan untuk fasilitas penahanan pribadi yang tidak manusiawi dipangkas. Namun, Alex tahu bahwa kemenangan sejati bukan terletak pada penghargaan, melainkan pada dampak nyata dari laporannya. Ia terus menulis, menggali, dan mengungkap ketidakadilan, percaya bahwa kebenaran adalah senjata paling ampuh. Sersan McHolloway, yang keberaniannya berbicara terbuka, telah memicu gelombang perdebatan di kalangan militer, menghadapi konsekuensi atas tindakannya. Ia diberhentikan dari dinas aktif, tetapi kisah dan kesaksiannya telah membuka mata banyak orang di dalam militer itu sendiri. Sebuah gerakan internal mulai muncul, menyerukan reformasi dalam penggunaan militer di ranah sipil dan penekanan pada etika dan hak asasi manusia. Beberapa rekannya yang terinspirasi oleh Mac secara diam-diam mulai mendukung gerakan advokasi dan memberikan informasi penting kepada organisasi hak asasi manusia. Di seluruh negeri, tekanan publik yang terus-menerus didorong oleh suara-suara seperti Anna, Maria, dan Alex mulai membuahkan hasil. Pemerintah yang menghadapi kritik keras dari dalam dan luar negeri akhirnya dipaksa untuk melonggarkan beberapa kebijakan imigrasi paling ekstrem dari era Presiden Trump. Program-program yang memungkinkan reuni keluarga mulai dipertimbangkan dan proses pengajuan suaka menjadi sedikit lebih manusiawi. Ini adalah langkah kecil tetapi signifikan menuju ke arah yang benar. Suatu sore, Anna, Maria, dan Alex bertemu di sebuah bukit yang menghadap ke seluruh kota Los Angeles. Langit di atas mereka bersih, diwarnai oleh cahaya matahari terbenam yang hangat. Kota di bawah mereka tampak damai, jauh dari gambaran kekacauan yang pernah mereka alami. Gedung-gedung tinggi berkilauan, dan jalanan mulai dipadati kembali dengan hiruk-pikuk kehidupan yang normal. "Kita sudah jauh melangkah," kata Maria, memecah keheningan. Matanya menatap siluet kota. "Ya," timpal Alex, "tapi jalan masih panjang. Kekuatan yang kita lawan tidak akan menyerah begitu saja." Anna mengangguk, pandangannya tertuju pada cakrawala. Ia teringat pada hari pertama protes, gas air mata yang menyengat, dan ketakutan yang mencekam. Ia teringat pada wajah ayahnya yang khawatir, wajah Maria yang berani, dan keberanian Match yang tak terduga. Semua itu adalah bagian dari perjalanan mereka. "Betul," kata Anna. Suaranya dipenuhi ketenangan yang mendalam. "Tapi kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tahu bahwa kekuatan kita ada pada persatuan. Kita telah menunjukkan bahwa bahkan di tengah kegelapan yang paling pekat, harapan bisa menyala. Dan di Los Angeles, di mana matahari selalu terbit lagi di ufuk barat, kita akan terus berjuang untuk setiap keluarga, untuk setiap orang, sampai keadilan benar-benar menemukan jalannya." Mereka berdiri di sana, menyaksikan mentari terbenam, tahu bahwa perjuangan tidak akan pernah berakhir. Namun mereka juga tahu bahwa mereka telah menjadi bagian dari perubahan, bahwa gema perlawanan mereka
akan terus bergema, memastikan bahwa Los Angeles dan seluruh negeri tidak akan pernah melupakan kekuatan dari suara rakyat yang bersatu.